kali ini adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Ya. Materi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang demokrasi Pancasila dan periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila dari masa ke masa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, dalam pertemuan ini materi pokok yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah pentingnya kehidupan yang demokratis. Yang kedua adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Serta yang terakhir adalah demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan. Lah, 3 materi ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kehidupan yang demokratis. Apa itu kehidupan yang demokratis? Nah, kehidupan yang demokratis di sini dapat dimaknai sebagai kehidupan yang bersifat dan bercirikan demokrasi, atau juga dapat dimaknai sebagai kehidupan yang didasari prinsip-prinsip dari demokrasi. Dari pengertian ini, kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang penuh perdamaian, kebebasan yang bertanggung jawab, kehidupan yang partisipatif, toleran, dan juga kehidupan yang penuh dengan ketertiban. Nah, kehidupan yang bercirikan seperti ini merupakan kehidupan yang demokratis. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Kita mulai dulu dari karakteristik dari negara atau pemerintahan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan negara tersebut rakyatnya, posisi rakyatnya atau perlakuan terhadap rakyatnya adalah yang pertama, rakyatnya memiliki persamaan di depan hukum. Yang kedua, rakyatnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, rakyatnya memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Kemudian yang terakhir, negara yang demokratis itu apabila dalam pemerintahannya rakyatnya memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, coba mari kita bahas satu persatu keempatnya. Nah, yang pertama adalah memiliki persamaan di depan hukum. Artinya apa? Artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah harus dihukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi hukum itu tidak melihat siapa, tidak melihat yang berduit atau yang tidak berduit, melihat yang punya jabatan dan tidak punya jabatan. Jadi semuanya sama statusnya, semua masyarakat, orang negara, rakyat sama kedudukannya di depan hukum. Gambar tersebut jual beli hukum atau keadilan. Hal ini tidak boleh terjadi di dalam pemerintahan yang demokratis. Nah, untuk mencapai hal itu, harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Nah, kehidupan ini harus ditunjang oleh aparat penegak hukumnya, yang tidak memihak kepada penguasa atau kepada siapa saja yang bersalah, karena uangnya, karena jabatannya dan lain sebagainya. Hukum tetaplah hukum, penegak hukum harus bertindak, melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum sebagaimana tugas fungsi yang telah diberikan oleh hukum itu sendiri. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rakyatnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Ini bermakna para pembuat kebijakan harus memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Dalam pemerintahan yang demokratis, maka pemerintah, dalam hal ini eksekutif, legislatif, ini harus memperhatikan kemauan rakyat, aspirasi rakyat, dan keinginan yang diinginkan oleh rakyatnya. Nah, contohnya di sini adalah ini contoh serap aspirasi masyarakat anggota dewan, turun kepada masyarakatnya untuk serap aspirasi. Lah, contoh-contoh demikian merupakan contoh pemerintahan yang demokratis. Pemerintah dalam hal ini anggota dewan turun ke rakyat untuk menyerap aspirasi keinginan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah rakyatnya memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Untuk menciptakan keadilan dalam ekonomi ini, maka orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan atau berpendapatan rendah, maka ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan. Lah, di masa-masa saat ini COVID, banyak sekali orang yang bermasalah dengan pendapatannya, pekerjaannya, sehingga ini harus dibantu secara ekonomi. Nah, ini merupakan wujud dari pemerintahan yang demokratis. Contoh di situ adalah bantuan lansia yang terdampak COVID. Ini merupakan
karakteristik dari pemerintahan demokratis melakukan hal-hal demikian. Nah, di samping itu, ya, tidak hanya memberikan bantuan, pemerintah terus giat ya membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang layak tersebut. Dengan program-program ya bantuan ya, terus adanya pembukaan lapangan kerja ya, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat di Indonesia. Lain usaha-usaha atau program-program yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Kemudian yang terakhir adalah memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kebebasan yang dimiliki setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Nah, di sini ya ada 4 kebebasan yang sangat penting yang dimiliki rakyat atau setiap warga negara, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan untuk berkumpul. Nah, kebebasan ini tidak bisa kita laksanakan dengan sebebas-bebasnya. Ya, kebebasan ini harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Misalkan berdemo menyampaikan pendapat, nah, itu juga ada aturan, yaitu aturan dalam menyampaikan pendapat. Kita juga harus bijak dalam bermain media sosial, ya, karena kurangnya kontrol dalam kita bermedia sosial sehingga berita-berita yang kita sebar, berita-berita yang kita share ini kadang mengandung hoax atau tidak benar. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan, ya. Walaupun kita bebas menggunakan HP kita sendiri, ya, bertindak sendiri, tapi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini sudah ada hukumnya, penyebar hoax, hate speech, dan lain sebagainya. Makanya kita harus bijak di dalam menyuarakan pendapat dan juga bijak dalam bermedia sosial. Ini merupakan ekspresi, ya, kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, dari penjelasan tersebut, lalu apa pentingnya kehidupan yang demokratis tersebut? Nah, dari penjelasan yang sudah kita bahas itu, maka kehidupan yang demokratis itu penting untuk, pertama, menjamin kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyatlah yang berdaulat. Maka dari itu, jaminan kedaulatan rakyat itu sangat penting dalam kehidupan yang demokratis. Yang kedua adalah menjamin tegaknya hak asasi manusia, ya. Dan negara yang demokratis harus menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang menghuni negara itu sendiri. Hak-hak asasi itu terjamin. Yang kedua, ya, pentingnya kehidupan yang demokratis itu adalah untuk menjamin persamaan di depan hukum. Coba bayangkan bagaimana kalau kita diperlakukan tidak sama di depan hukum. Ya, ya, dalam lingkungan keluarga misalkan kita tidak diperlakukan sama sesama saudara. Nah, dalam hukum berbangsa dan bernegara, ya, kita juga diperlakukan beda. Tentu hal ini sangat merugikan dan tentu ini tidak sesuai dengan karakteristik negara atau pemerintahan yang demokratis. Kemudian yang terakhir, pentingnya kehidupan yang demokratis itu adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Ya, tadi dikatakan adalah ya distribusi pendapatan yang adil semata-mata, ya, pemerintahan yang demokratis itu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Nah, ini kenapa kehidupan yang demokratis itu penting untuk diwujudkan dalam negara kita Indonesia. Nah, demokrasi tidak mungkin atau kehidupan yang demokratis itu tidak akan mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakat, ya. Maka dari itu masyarakat harus bersikap positif terhadap demokrasi itu sendiri, ya. Lalu apa itu sikap positif? Sikap positif terhadap demokrasi memiliki makna menerima dan melaksanakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi dalam berbagai, ya, kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari itu melingkupi kehidupan di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam 4 lingkungan atau bidang kehidupan ini, ya, nilai-nilai demokrasi atau perilaku sikap, ya, positif terhadap demokrasi itu harus kita wujudkan dalam kehidupan tersebut. Nah, untuk mewujudkan itu semua perlu kita kembangkan beberapa perilaku, ya, demi tegaknya nilai-nilai demokrasi sehingga terwujud kehidupan yang demokratis. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau aturan hukum yang berlaku. Nah, negara kita adalah negara hukum, jadi setiap tindakan perilaku kita harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Ya. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Setiap ada persoalan harus diselesaikan dengan rembuk bareng, musyawarah, duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Ya, voting atau pemungutan suara itu merupakan jalan terakhir ketika musyawarah mufakat tidak dicapai. Kemudian membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai dan tidak dengan kekerasan. Dan negara kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada pemilihan umum. Ini merupakan sarana, ya, untuk mengadakan perubahan secara damai. Ya, ada pemilihan RT, kepala desa dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Mekanisme ini sudah ada melalui undang-undang tentang pemilu, ya,
aturan-aturan tentang pemilihan, ya. Ini merupakan cara untuk memilih pemimpin secara demokratis, ya, tidak asal tunjuk atau tidak asal mengangkat seorang pemimpin. Nah, ini perilaku yang harus kita kembangkan. Dalam sekolah kita memilih ketua kelas, ya. Kalau di asrama memilih ketua kamar dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bermusyawarah. Lah, perilaku yang kita kembangkan dalam musyawarah itu harus menggunakan akal sehat dan hati nurani, bukan emosi yang dikedepankan, ya. Bukan egoisme yang harus dikedepankan, tapi juga hati nurani dan akal sehat. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Ya. Apa yang disepakati dalam musyawarah itu merupakan tanggung jawab kita semua untuk melaksanakan hasil musyawarah. Kemudian menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Lah, kadang kebalik, orang, ya, tidak melaksanakan kewajibannya, ya, tapi menuntut haknya. Kemudian menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, ya. Kebebasan yang kita miliki, ya, yang diamanatkan baik itu dalam peraturan perundang-undangan sampai yang ke bawah, ya, itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Tidak boleh kebebasan kita pergunakan untuk kemudian, ya, bisa melanggar hak orang lain. Makanya yang ke-10 itu menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, ya. Dalam berdiskusi kita harus menghormati pendapat orang lain, memberikan kesempatan, tidak memotong dan tidak menganggap pendapat orang lain itu jelek dan tidak bermanfaat. Kemudian memisahkan diri, memberikan kritik yang membangun. Lah, kebanyakan kita kadang hanya bisa mengkritik tanpa memberikan kritik yang membangun atau solusi. Ya, hanya bisa mengkritik tanpa memberikan solusi-solusi atau tawaran-tawaran penyelesaian dari apa yang kita kritik. Nah, demikian hanya sebagian yang bisa disampaikan perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi. Yang lainnya mungkin banyak, kalian bisa pelajari dari buku dan berbagai media-media lainnya. Dari itulah pentingnya kehidupan yang demokratis ini dalam berbagai bidangnya, ya. Kita atau kalian sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai ujung tombak dalam usaha menegakkan nilai-nilai demokrasi sudah semestinya mendemonstrasikan peran serta kalian dalam usaha mewujudkan kehidupan yang demokratis. Lah, tanggung jawab untuk mewujudkan itu semua itu adalah tanggung jawab kita semua, kalian, saya, dan semua pihak yang ada di negara ini, ya. Maka kita harus bersikap positif, ya, melaksanakan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh tanggung jawab, ya, nilai-nilai demokrasi dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, mungkin itu materi kita pada kesempatan kali ini, ya. Apabila ada pertanyaan terkait dengan materi yang belum dipahami, kalian bisa sampaikan di grup WA yang sudah ada, ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.